Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita berserah diri kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seraya mengucapkan puji dan syukur kepadanya atas semua limpahan rahmat dan kurnia yang telah diberikannya. Salawat dan salam untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Bapak dan ibu-ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, pagi ini luar biasa yang sudah lama kita tunggu materi pengajian kita yang sudah beberapa waktu tidak terdengar suaranya di bidang kesehatan. Kita sudah rindu dengan ilmu atau informasi terbaru tentang kesehatan. Alhamdulillah pagi ini kita bersama dengan Ustadz kita, ya, Dr. Rahmat Taufik. Kami dengan tidak banyak komentar, kami persilakan kepada para dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulil ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali mari kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia juga lah kita dapat hadir di masjid yang sangat kita cinta ini, yakni melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita isi menjelang siang ini dengan sedikit kajian dan nanti kita akhiri dengan al-Quran. Kemudian salam salam dan palupanya kita kirimkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kepada kita dua pedoman hidup, di mana kalau kita berpegang teguh kepada dua pedoman tadi, insya Allah hidup kita dan akhir kita adalah dalam kebenaran, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Rahim, kemudian jamaah yang sangat berbahagia. Seperti biasanya pada pagi ini diisi oleh Ustaz Haidir bin Hamid, tapi mungkin karena kesibukan beliau yang akhir-akhir ini sangat meningkat, sehingga mungkin beliau tidak bisa hadir di tengah kita bersama. Tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua kita juga, bahwasanya inilah kelebihan Masjid Rahim, apapun kondisinya selalu ada yang bisa menggantikan. Itu dari informasi di Pak Khalid ya, mohon maaf ban motor bocor. Ya, berarti beliau sudah ada niat ke sini, tapi karena Allah ada sesuatu yang tidak memungkinkan, jadi beliau tidak bisa sampai ke kita. Kemudian sudah kita lihat di depan Bapak Ibu, masjid kita juga terpilih sebagai salah satu tuan rumah dari musyawarah Quran tingkat Kecamatan Manggalo, di mana kita dapat bagian dari tahfiz 1 juz tilawah dan mentilawah. Jadi ini juga suatu kebanggaan bagi kita
masjid kita yang posisinya agak sedikit istilahnya agak atas turun ke dalam, tapi karena potensi-potensi yang selalu kita tampilkan selama ini, sehingga itu menjadi radar bagi Pemko Kota Padang. Alhamdulillah kita menjadi rumah di salah satu kategori musabaqah Al-Quran. Jadi nanti siang Pak, nanti kita harapkan bersama-sama kita ramaikan, kita lihat potensi-potensi anak kita, bagaimana mereka menampilkan hafalan tentang satu juz tadi. Jadi alhamdulillah Bapak dan Ibu yang kami hormati, menjelang waktu siang, menjelang waktu matahari terbit nanti, kita juga sedikit kajian kita pada pagi ini, yaitu tentang bagaimana manfaat salat tahajud bagi kesehatan. Sebelum kami sampai ke yang kami sampaikan tadi, mungkin ada sedikit cerita dapat kami sampaikan bahwasanya seseorang itu masuk agama Islam itu ada berbagai cara. Yang paling banyak yang kita hadapi, yang kita rasakan sekarang tentu adalah dari faktor keturunan, di mana sebagaimana orang tua kita beragama Islam, maka ke anak-anaknya juga beragama Islam. Tapi ada beberapa cara lain yang menyebabkan orang tersebut bisa masuk Islam. Misalnya dengan melihat mukjizat yang dilihat langsung dengan mata kepala. Jadi kalau yang ini tentu adalah di zaman Nabi atau Rasulullah di beberapa jangka waktu yang lama. Kemudian yang fenomena yang banyak terjadi sekarang, terutama di daerah barat, di mana di daerah barat itu sekarang jumlah komunitas Muslim itu makin lama makin banyak dari tahun ke tahun, walaupun secara jumlah totalnya masih belum dominan di sana. Tapi kalau lihat dari tahun itu adalah tendensi peningkatannya. Dan salah satu penyebab orang-orang sana itu masuk Islam adalah yang pertama, mereka tidak menemukan kebenaran di Alkitab mereka. Justru kebenaran itu atau kebenaran itu justru ada di kitab kita yang Muslim ini. Yang pertama. Yang kedua adalah ini banyak di kalangan intelektual, di mana mereka melakukan penelitian secara ilmiah, kemudian mereka menemukan kebenaran di situ. Ternyata apa yang telah mereka teliti pada saat sekarang justru telah ada di Al-Quran yang diterbitkan kurang lebih 1400 tahun yang lalu, sehingga itu menimbulkan logika yang tidak bisa mereka pikirkan secara logika. Kenapa yang justru baru mereka temukan pada sekarang telah ada di Al-Quran yang telah ada kira-kira 1940 tahun lalu. Karena adanya kebenaran inilah mereka otomatis mengakui bahwa yang benar itu adalah Al-Quran, dan kadang mereka otomatis masuk Islam. Salah satu contoh yang kami sampaikan di sini adalah penelitian dilakukan oleh salah seorang profesor di Universitas Terbuka di Inggris, di daerah tempatnya di Universitas di daerah Newcastle. Profesor ini feedback belakangnya. Jadi profesor ini ketika dia kuliah di ilmu kedokteran, yang bidang yang diambil itu adalah khusus neurosains dan psikiatri. Jadi mungkin lebih dekat ke arah kejiwaan kekhususannya. Jadi pada waktu dia kuliah dulu, beliau satu kamar kos atau di asrama istilahnya dengan mahasiswa imigran dari daerah Timur Tengah, kalau tidak salah dari Pakistan. Jadi dia satu kos dengan temannya itu, dan pada saat itu mahasiswa dari Asia ini masih ada diskriminasi, masih ada perlakuan yang tidak enak atau mungkin bahkan pembulian. Tapi dia perhatikan kawan itu tidak terpancing dengan diskriminasi yang dia terima. Kemudian salah satu kebiasaan yang dia lihat dari kawannya tadi itu adalah kawan itu setiap dini hari
menjelang jam 3 itu melakukan ibadah versi agama itu dalam hal ini dalam agama Islam. Jadi dalam hal ini kawan itu adalah melaksanakan salat tahajud, dan itu hampir rutin dilakukan oleh sahabatnya. Kemudian ketika dia berdialog dengan temannya itu, kenapa diskriminasi atau pembulian yang diterima temannya itu tidak ditulis atau tidak dilawan atau tidak menimbulkan patah semangat dari kawannya tadi dalam melaksanakan kuliahnya. Kawannya yang dari Pakistan ini menjawab bahwasanya salah satu rahasia dia tidak terpancing emosi dengan kondisi yang dia alami adalah karena dia berkomunikasi dengan Tuhannya dalam bentuk melaksanakan salat tahajud tadi. Itu terpatri betul di kepala profesor tadi. Jadi setelah mereka tamat dan bisa dan berkarir di bidangnya masing-masing, beberapa tahun kemudian profesor tadi melihat mahasiswanya yang jadi profesor tadi dia mengajar di salah satu universitas yang buka di Jakarta tadi. Di situ dia melihat mahasiswa yang dari daerah-daerah Muslim itu, atau dari mahasiswa yang sudah beragama Muslim, karakternya sedikit berbeda dengan yang mahasiswa yang non Muslim. Jadi dia ingat lagi dengan kebiasaan temannya tadi itu. Jadi dia melakukan penelitian terhadap dikumpulkannya mahasiswa Muslim tadi. Jadi dimasukkannya ke dalam suatu penelitian dikelompokkannya mahasiswa tadi. Jadi ada sekitar lebih kurang dia bisa kumpulkan mahasiswa Muslim sekitar 50 orang dan bersedia untuk penelitian. Jadi dibaginya atas 3 kelompok. Kelompok yang pertama, jadi mahasiswa tadi disuruhnya melaksanakan salat tahajud selama 3 bulan berturut-turut. Ya, soalnya kalau dia bersedia jadi objek penelitian, harus melakukan salat tahajud selama 3 bulan berturut-turut. Nanti dia di bulan ketiga atau di akhir penelitian dikelompokkannya menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah yang tidak melaksanakan salat tahajud itu dari waktu 0 sampai 15 hari. Artinya tidak melaksanakan itu sekitar 2 minggu, walaupun tidak berturut-turut, tapi kalau ditotalkan sekitar 2 minggu. Itu di kelompok yang pertama. Kemudian yang kelompok kedua adalah yang melaksanakan lebih kurang 2,5 bulan total jumlah harinya semuanya, walaupun tidak berturut-turut. Kemudian yang ketiga adalah yang paling sedikit melaksanakan. Yang ketiga antara waktu 1 sampai 15 hari, cuma itu yang bisa dilakukannya. Jadi dari 3 kelompok tadi itu, yang profesor tadi itu kan keahliannya adalah di bidang neuroscience atau psikiatri. Ya, kalau bidang ini adalah membidangi kejiwaan seperti emosi, kemudian marah, sedih, itu adalah bidang penelitiannya. Salah satu seseorang itu menjadi pemarah atau seseorang itu emosinya tinggi, ada satu komponen di darah itu yang terpicu menjadi naik, yang disebut dengan adalah hormon kortisol namanya. Hormon kortisol ini merupakan dalam bahasa medisnya karena disebut dengan hormon emosi, di mana hormon kortisol ini kalau seandainya kita sering marah, sering emosinya terkendali, pada saat kita marah itu hormon itu akan menaik jumlahnya. Dan kalau seandainya kita sudah reda, maka hormon tadi jumlahnya akan sedikit menurun. Tapi kalau seandainya kita marahnya sering berulang-ulang, kadang yang dalam jangka waktu yang lama, maka dia hormon tadi itu akan menetap dalam keadaan jumlah tinggi. Jadi itulah salah satu komponen yang memicu kita menjadi marah tadi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita kembali ke penelitian dari profesor tadi. Dari 3 kelompok tadi itu diambil darahnya semuanya.
diambil darahnya semuanya, baik yang sering salat tahajud atau yang jarang atau yang boleh dikatakan tidak sama sekali. Ternyata itu sangat luar biasa Bapak Ibu, di mana pada kelompok 1 pada mahasiswa yang rajin melaksanakan tahajud, kadar kortisol itu boleh dikatakan cenderung rendah atau normal atau cenderung rendah. Kemudian di kelompok kedua yang agak jarang, lebih sedikit meninggi jumlahnya daripada yang kelompok pertama tadi. Dan yang terakhir yang jarang melakukan justru tinggi jumlah hormon kortisol tadi. Kemudian dari hasil penelitian tadi menimbulkan feedback belakang sama profesor tadi. Ternyata inilah yang menyebabkan sahabatnya yang sama-sama mengambil kuliah sama dia, yang sering istilahnya dibully oleh rekan-rekannya, kenapa dia masih dalam keadaan tenang. Ternyata inilah yang menyebabkan dia bisa menjadi tenang. Jadi dari situ dia mengambil kesimpulan, dan akhirnya dia pun ingin melaksanakan salat tahajud tadi rutin. Tentu dengan keinginan tadi itu akhirnya dia pun masuk ke dalam agama Islam. Jadi itulah salah satu contoh bagaimana penyebab kenapa akhir-akhir ini di daerah barat itu jumlah populasi muslimnya itu makin lama makin meningkat. Mereka melakukan penelitian, mereka melakukan pembelajaran. Ternyata apa yang mereka teliti sekarang ini, ternyata apa yang mereka pelajari pada saat ini adalah ada di Alkitab kita, itu Al-Quran. Kembali ke yang kami sampaikan tadi dari awal. Jadi itulah salah satu manfaat yang kita terima kalau seandainya kita rajin melaksanakan salat tahajud. Di mana dengan kita rajin melaksanakan salat tahajud dalam keadaan waktu masih tenang, bumi pun masih dalam keadaan tenang, kita bisa langsung berkomunikasi dengan Allah, dengan Tuhan kita, memberikan ketenangan pada kita, dan efeknya adalah kalau secara medis zat hormon yang terangsang emosi tadi pun akan bisa menjadi lebih turun atau bisa mendekati normal. Dan konsekuensinya ketika zat itu dalam keadaan normal atau keadaan zat tadi itu rendah, maka dia juga akan berpengaruh terhadap organ-organ lain di tubuh kita. Artinya dengan pikiran tadi menyebabkan tekanan darah kita akan lebih sedikit menurun atau mendekati normal. Kemudian denyut jantung kita yang biasanya cepat atau naik pada waktu kita marah bisa menjadi lebih tenang. Jadi ini adalah poin yang kita ambil dari sedikit kajian kita pada pagi ini. Bagaimana kita mengusahakan walau sesibuk apapun kita usahakanlah kita untuk melaksanakan salat tahajud. Sebab banyak sekali manfaatnya, dan salah satu manfaat itu adalah untuk kesehatan kita sendiri. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau ada yang mau didiskusikan, baik diskusi terhadap kajian kita pagi ini ataupun kajian di luar kesehatan pun di luar ini tapi masih tentang kesehatan, masih kita layani. Menjelang ibu-ibu menyiapkan Al-Maidah kita. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanya Pak Dokter, tahajud, manfaat tahajud. Kita kan tahajud itu sering itu mulai jam 3 sampai. Terus kita mandi Pak Dokter. Yang mandi ini dari isi agamanya gimana, manfaatnya untuk isi kita, enggak apa? Dari sisi kedokterannya gimana? Kenapa? Kan masih malam. Orang kan ada rabu basah lah, segala macam lah. Nah, itu Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ditanyakan Pak Abi adalah seandainya kita habis tahajud menjelang salat subuh kita melaksanakan wudhu. Kalau itu kita laksanakan artinya tidak ada
bisa kita melaksanakan mandi di situ, itu sangat bagus sekali. Kenapa itu sangat bagus sekali? Karena kalau saya menjadi Bapak Ibu, bumi kita ini ada namanya sirkadian namanya. Sirkadian itu adalah bumi itu kapan dia tenang, kapan dia suasananya adem atau dingin, itu adalah pada waktu jam-jam ketika kita melaksanakan salat tahajud sampai ketika matahari terbit nantinya. Makanya pada saat itulah kita diharuskan sudah bangun di saat itu. Sedangkan itu kalau saja kita bangun di saat itu, maka emosi kita pun sehari ke depannya itu akan mengikuti sirkadian bumi tadi. Jadi kita akan memulai kondisi tubuh kita dalam keadaan tenang, baik fisik maupun psikis. Kemudian kalau seandainya kita sudah bangun pada waktu apa? Pada waktu subuh, kita sekitar jam 3, kemudian subuh sekitar jam 4:30, kan ada jarak sekitar 1,5 jam. Jadi pada waktu kita bangun, berarti tubuh kita ini ada namanya metabolisme dasar namanya. Metabolisme dasar itu pasal metabolisme istilah rumah sakitnya itu mulai terbentuk ketika kita pada waktu bangun. Jadi dengan jarak waktu yang setengah jam antara tahajud dengan menjelang subuh tadi, metabolisme kita tadi yang tadinya itu basal, dia sudah mulai sedikit meningkat. Maka kalau seandainya kita mandi, kita guyur tubuh kita pada saat itu tidak ada masalah pada waktu itu. Kecuali nanti yang kurang bagusnya adalah pada waktu kita bangun jam 3 itu, di mana basal tubuh kita masih metabolisme kita masih dalam keadaan basal, sebaiknya jangan langsung disiram sebaiknya jangan langsung mandi pada saat itu. Apalagi mandinya dengan kondisi tubuh kita yang sudah punya bakti ini, mandinya dengan air dingin, itu kurang bagus. Jadi biarkanlah tubuh dulu meningkatkan metabolismenya akan meningkat. Misalnya dikasih waktu jarak 4 jam atau setengah jam setelah kita bangun, baru kita mandi, itu tidak apa-apa. Kalau mengenai paru-paru basah itu sebenarnya itu adalah istilah yang kurang tepat sebenarnya, kurang tepat dengan kondisi seseorang. Memang ada seseorang itu di rongga orang itu di rongga dada itu ada cairan, itu istilahnya itu adalah difusi pleural. Itu biasanya terjadi pada orang yang sakit TBC yang sudah berkomplikasi sehingga ada cairan mengisi rongga pleuralnya, atau pada orang-orang yang mengenai contohnya kanker paru-paru. Salah satu banyak tandanya memang terdapat cairan yang ada di paru-parunya tadi. Tapi kalau dengan kebersamaan itu, insya Allah tanpa adanya penyakit yang terjadi, insya Allah kita tidak akan pernah kena dari paru-paru basah. Ini apa-apa, Bibi biasanya ini Pak Dokter, ya. Kalau yang kita lakukan ini kembali Pak, kita bangun tidur, terus ke kamar mandi, habis segala macam. Terus kita mandi, habis mandi karena udah bersih baru tahajud. Ya. Berarti kurang bagus gitu ya. Kan masih ada jarak kan, masih ada jarak 15 menit itu masih apa-apa. Kan ada ketika kita bangun itu kan kita masih duduk dulu sebentar ini. Nah, jadi kalau kita Bapak Ibu, kalau kita kalau seandainya kita bangun, apalagi kita sudah ada penyakit dasar seperti penyakit tekanan darah tinggi, penyakit gula, kemudian kolesterol tinggi. Kalau kita bangun itu, kalau bisa kita bertahap merubah posisi tubuh kita. Artinya ketika kita bangun, mata kita terbuka, dalam masa keadaan kasih tubuh dulu dalam berbaring untuk beberapa saat. Kemudian setelah beberapa saat kasih dia posisi duduk dulu beberapa saat. Kemudian kita berdiri, baru kita melakukan aktivitas kita. Jangan nanti kita buka mata seperti orang terkejut langsung diri. Pada saat itu komponen yang disebut dengan cairan di simbang kita ini, istilahnya endolin itu
endolim ini kondisinya bagusnya seperti air dalam Bapak Ibu, seperti dalam gelas. Ketika gelas lurus di atas kan dia masih tetap datar. Kemudian ketika gelas dimiringkan kan dia masih tetap datar juga, berubah dengan kondisi. Begitu juga lah kondisi endolim itu di tubuh, di pusat keseimbangan kita di belakang ini. Ketika kita berdiri dia posisi datar tadi. Kemudian ketika kita misalnya berbalik, dia mengikuti kondisi datar itu. Jadi kalau seandainya kita kondisi tadi kita lakukan secara mendadak, maka dia juga akan berubah secara mendadak di situ. Bagi anak-anak yang masih muda, yang adaptasinya masih bagus, itu tidak masalah. Tapi bagi kita yang sudah sedikit kaku kondisi organ-organ kita, kemudian endolim tadi itu sudah agak sedikit kental dibanding anak muda, maka itulah pada setelah sering terpicu yang disebut dengan vertigo. Vertigo itu rasa pusing. Kemudian yang sangat kita takutkan itu adalah kalau seandainya kita jatuh, kemudian kita dalam keadaan sendiri, tidak ada orang sekitar, dan jatuhnya mungkin kadang-kadang kalau seandainya mengenai organ, terutama organ kepala, itu sangat berbahaya sekali. Jadi itulah kadang-kadang kita temui orang-orang yang kepala sendiri, kemudian kita temui sudah meninggal dalam beberapa hari. Mungkin salah satu penyebabnya mungkin salah satunya itu. Jadi kita harapkan kalau kita bangun itu ya bertahap maksudnya Bapak. Terima kasih Dokter. Baiklah, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 5, kita akhiri kajian kita pada pagi ini. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan panggilan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dokter. Luar biasa sekali materi kajian kita pagi ini. Kita tahu bagaimana beliau menyampaikan tadi, kalau dalam sebuah pertemuan di akademik ini Pak Dokter ini kita tahu juga pembimbing mahasiswa ya Pak ya, dalam penyelesaian tugas-tugasnya di bidang kedokteran. Jadi kita yang beruntung, Pak Ketua kita beruntung pagi ini menjawab bersama jamaah menerima pagi ini materi ini. Kalau dalam kuliah berapa kredit nih Pak? Luar biasa. Untuk SKS. Jadi orang yang datang pagi ini, subuh ini sangat beruntung sekali dengan apa tema yang beliau sampaikan tadi tentang manfaat sholat tahajud dari sisi kesehatan. Dari sisi tinjauan beliau dari sisi kesehatan. Di sisi lain manfaat tahajud kita sudah tahu bagaimana pagi itu kita bangun dengan penuh perjuangan. Ini bukan main, bukan enak aja bangun pagi ini, penuh perjuangan ini. Sebab sedang berebut mau melanjutkan tidur yang udaranya sudah mulai enak untuk tidur, menarik kain selimut dengan melepas untuk bangun untuk sholat tahajud. Dekatnya komunikasi kita, hubungan kita dengan Allah pada saat sholat tahajud. Rasanya kita berhadapan langsung, apa yang kita sampaikan langsung didengar Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, tadi dengan kajian beliau ditinjau dari kesehatan luar biasa. Rupanya ada bagian-bagian dari tubuh kita yang juga menjadi siraman dari sholat tahajud tadi. Makasih sekali lagi Pak Dokter, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Sementara ibu kita mempersiapkan hidangan pagi yang sudah kita namakan dengan Al-Maidah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, sekaitan dengan perolehan infak subuh kita pagi ini yang kita kumpulkan dari bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah berjumlah Rp277.000. Semoga infak sedekah wakaf yang kita kumpulkan tadi dari bapak-bapak dan ibu-ibu bernilai ibadah dari Allah
Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga kami sampaikan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter, bahwa agenda kita pagi ini, hari ini maksud kami luar biasa sekali. Di masjid kita, seperti yang disampaikan tadi, kita dipercayakan sebagai tuan rumah penyelenggara salah satu cabang MTQ tingkat kecamatan, yaitu yang di masjid kita, yaitu tahfidz 1 juz tilawah dan non tilawah. Nanti dimulai sudah jam 8, panitia dan sudah bisa melaksanakan kegiatan di sini. Nah, untuk siar dan semaraknya kegiatan keagamaan di daerah kita ini, mari kita hadiri, mari kita kunjungi masjid kita ini dengan memberikan semangat kepada anak-anak kita yang akan ikut bermusyawarah nantinya. Kemudian di bidang lain juga di bidang pemerintahan ada informasi. Hari ini juga akan dilaksanakan pembaharuan identitas kependudukan IKD. Ini dengan kemajuan teknologi sekarang ini sudah memungkinkan mengakses kependudukan kita, identitas kependudukan kita melalui HP Android. Jadi sekarang juga bertepatan dengan hari ini, mulai jam 9 nanti bertempat di Mushala At-Thaibah akan dilaksanakan pembaruan identitas kependudukan dengan catatan tolong dibawa KTP asli, KK dan HP Android untuk masing-masing kita. Nah, untuk masing-masing kita. Ditunggu nanti jam 9 pelayanan itu ada petugas dari pemerintah kota, Kota Padang untuk melaksanakan kegiatan ini. Kami merasakan ketika diperlukan, ketika kita memerlukan itu ada syarat-syarat tertentu yang harus kita apakan nanti. Baru cari-carian. Baru aku tanya apa tak kasih aku tanya di mana ketua capil, di mana itu sudah rebutan, sudah antri. Nah sekarang pelayanannya dilaksanakan secara mobil, secara bergerak. Nanti sudah itu makanya manfaatkanlah waktu dan kesempatan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Itu informasi di bidang pemerintahan. Kemudian untuk masjid kita sekarang juga memberikan ruang dan kesempatan kepada kita untuk beribadah melalui pahala mengalir. Nah, kita judul dengan Pak Ketua ya, pengalaman pahala mengalir yang melaksanakan kegiatan untuk pengadaan, untuk penggantian tikar kita yang kita rasa sudah perlu untuk kita perbaharui, akan kita ganti dengan yang lebih representatif. Dengan satuan harga sudah ditanyakan 800.000 per meter. Jadi insya Allah sejalan dengan itu, musyawarah kita bisa kita tukar atau ganti tikarnya dengan yang lebih representatif tadi, dengan harapan kita membawa kenyamanan dalam kita bersalat, membawa keamanan, ketentraman, dan insya Allah mengantarkan kita kepada khusyuk dalam beribadah. Amin. Insya Allah bisa mengantarkan khusyuk kepada ibadah, tikarnya bersih, rapi, nyaman, dan sejalan dengan itu akhir tahun kalau Allah berkenan nanti juga akan kita pasang AC. Karena sudah ada persetujuan lisan, persetujuan tertulis dari yang proposal kita ajukan ya Pak Ketua. Jadi insya Allah nanti ruang masjid kita sudah nanti kita benahi demikian rupa, AC kita pasang, tikarnya dalam keadaan tikar yang baru pula. Yang kita tuju dari semua ini adalah bagaimana kita bisa lebih khusyuk lagi dalam beribadah. Mudah-mudahan, amin. Jadi untuk itu mari kita buka kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, baik yang di masjid sekarang ini, yang di rumah yang mendengar suara kami. Mari kita berpartisipasi, mari kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan, ambil bagian dalam sana. Bisa 1 meter, bisa 2 meter atau seterusnya.
atau setengah meter yang sesuai dengan ikhlas. Nah, Bu Penny menutup belakang. Seperempat jadi 2 Bu Penny. Nah, boleh, silahkan. Inilah yang kita harapkan menjadi pahala yang mengalir nanti. Selagi nanti bermanfaat, selagi kita dimanfaatkan oleh orang lain untuk melaksanakan ibadah, sejauh itu sepanjang itu ibadah, pahalanya akan selalu mengalir untuk kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Gimana Bu? Bisa kita mencicil, kita ikrarkan umpamanya 1 meter. Saya 1 meter kita ikrarkan, kemudian dalam perjalanannya kita cicil. Bisa seikhlasnya sampai apa yang kita ikrarkan tadi terpenuhi. Yang sampai sekarang ini Bu Penny belum mengeluarkan daftar ya? Belum. Kalau dikeluarkan nanti daftarnya, biar bapak-bapak kita mengisi langsung nanti. 27 orang kalau itu per meter lah 27 meter. Kita perlu ya Pak Bu. Alhamdulillah 25 juta sudah terkumpul. Kalau hitungannya kemarin sampai ke belakang 12 meter kali 9 sak. Angkanya 76. Bu Penny 76 juta Bu Penny. Angkanya 76. Kalau sekarang sudah terkumpul 25 juta berarti sudah 35%. Ya, lebih kurang 35% yang sudah terpenuhi. Insya Allah dalam waktu dekat dengan semangat dengan semangat kita bersama nanti bisa kita penuhi secara berangsur-angsur. Jadi nanti untuk yang seperti ini silakan Bapak sudah terniat ikrarkanlah, nanti daftarkan kepada pengurus. Dalam hal ini ada Bu Penny, ada Bu Ita, ada Bu Mariati. Beliau yang akan mengapakan nanti. Kemudian nanti di-share di pelaku di grup, kami share nanti di grup, isi langsung. Bapak yang menuliskan, Bapak yang mengikrarkan di sana. Caranya nanti bisa tunai, bisa transfer. Tolong di bawah Bu, kalau ada nomor rekening yang sudah bisa kita apakan. Ada yang mau transfer masuk, ada yang mau tunai bayar ke ibu-ibu kita tadi yang apa tadi. Bapak dan ibu itu beberapa hal. Kemudian sejalan dengan itu juga ada kegiatan kita. Kemarin ada juga yang bertanya, Pak, kok tidak mau buka tabungan kurban di masjid? Pak, kok tidak dibuat tabungan kurbannya di masjid? Saya jawab, tabungan kurban sudah berjalan, sudah lebih setahun yang lalu. Cuma tidak dinamuan untuk kurban. Namanya gerakan menabung jemaah masjid Baitur Rahim. Gema Baitur Rahim ya betul? Gema Baitur Rahim, kalau gebu itu gerakan 1000, mulai dari 1000 rupiah sehari. Mulai dari 1000 rupiah sehari silakan. Nah, itu sudah berjalan. Kalau saldo kita di akhir sekarang ini Umar ada. Kemarin saya tanya udah sampai 90 juta. Alhamdulillah. Peruntukannya ada yang untuk kurban kemarin diambil, ditarik kembali untuk kurban. Ambillah. Ada 60 pakai tua 60 untuk kurban. Untuk dua ekor kurban. Diambil dan lainnya. Kemudian ada juga yang memperuntukkan tabungan itu untuk umroh. Silahkan. Dalam mengikrarkan itu untuk umroh mampu. Silahkan ikrarkanlah. Tidak ada yang mengambil, alhamdulillah. Sebelumnya juga ada karena kami di kampung kesuburan, kamar doa di rumah, kamar itu. Yang biarlah untuk modal balik, ambillah. Tapi jawab tu. Kemudian ada untuk uang sekolah, tertentu uang sekolah anak, lah kiri, lah kanan, lah kamar, tak nampak lah. Rupanya ada tabungan di masjid. Ambillah. Busuk tabung deh. Jadi multiguna, multifungsi tabungan awak. Gerakan menabung masjid Baitur Rahim itu banyak gunanya. Untuk kurban bisa. Kalau ada besok, kalau ini kau tentang suasananya nggak beda ya berarti. Kau ada orang yang ingin studi agama religi, wisata religi itu Pak Arman Pak kami ke Batam lihat tuh yang bisa kami hubungi situ
keluar lebih murah lebih dalam. Atau ke Jogja, Joko Karian, masih Joko Karian, nalalamu kita dengar apa? Halo, bisa. Nah, itu nanti kita evaluasi lagi, kita rencanakan lagi. Jadi gerakan menabung ini tetap berlanjut, sudah masuki tahun kedua ya, betul? Sudah masuki tahun kedua. Ada yang sudah saldonya, tidak tahu anda bertanya, karena buku kadang-kadang di bendahara saja. Luar biasa, Masjid Baitur Rahim percaya sepenuhnya ke bendahara. Itu kegiatan kita. Kemudian Bapak-bapak Purna ini pagi ini juga ada kegiatan uji tandang, uji tanding, tenis meja. Jadi tidak ada masalahnya. Kita sejalankan saja karena ini berefek positif semua. Ini berefek positif semua. Kalau kita laksanakan, pertama silaturahmi terbangun, kemudian kegembiraan terjadi. Karena kalau sebut semoga dapat Pak, galah tapi lah. Ada lu tetalu. Itu dia. Jadi nanti Bapak dan Ibu silakan semuanya kita laksanakan aktivitas yang bersifat positif yang membuat imun kita naik. Itu. Apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, yang penting bagaimana menjaga emosional kita, menjaga stamina kita tetap terpelihara dengan baik. Nah, ini Pak Firman orangnya nih. Kalau kami di lapangan kadang-kadang gaduh tampaknya. Kok kalah kawan di Urban apa cocok. Nah, sudah itu betul lah. Ya, semuanya itu dengan niat pertama untuk membangun kebersamaan. Ada kegiatan-kegiatan positif kalau tujuannya sudah untuk memecah, rusak ya jadinya. Tapi kalau untuk membangun kebersamaan, apapun bentuknya kegiatan-kegiatan baik, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kegiatan keagamaan, insya Allah akan bermuara, akan berujung kepada ridhonya Allah. Amin. Kita sambil menunggu aja Bu ya, sambil menunggu hidang lengkap. Kalau ada informasi, ada tambahan lagi? Kok ya. Uang jika yang terkumpul itu kita simpan di bank PPD, jadi uang yang terkumpul menjelang buku, ya kita bikin satu bukunya di gebu, kita bikin satu dengan kebumat, jadi simpan di bank gitu. Bapak didengar informasi tadi dari Bu Beni, jadi sambil berjalan maraton bawa mengumpulkan dana untuk pembelian tikar, yang mencicil, yang mansur, kita kumpulkan uangnya pada satu rekening. Rekeningnya gebu itu rekening. Alhamdulillah. Gebunya baru. Jadi bisa nanti mengadopsi semua kegiatan-kegiatan yang ada oleh kita di masjid kita, di masyarakat kita. Jadi yang berada di rumah karena kita sengaja memakai penyambung suara, ini informasi yang dari masjid untuk kita semua, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di daerah Pilaku, Pakam dan sekitarnya. Jadi bagaimana ada menabung masjid, masalah datang. Tidak terikat hanya oleh yang ada di masjid saja, bapak dan ibu silakan masuk. Nanti bila perlu, bila ada kegunaan, ambil lagi. Jadi kita seperti apa? Memberikan semacam pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk tabungan kita, uang kita, pakailah untuk kebaikan dan untuk bermanfaat untuk keluarga kita. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Kegiatan-kegiatan kita insyaallah akan berlangsung terus seperti subuh barokah ini. Mudah-mudahan mari sama-sama kita ramaikan masjid kita. Kita hadiri setiap pengajian. Pertama adalah untuk silaturahmi, kemudian untuk menambah ilmu keagamaan oleh kita bersama. Demikian saja, terima kasih atas segala perhatian kita. Kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sholat. Dunia Pak. Dunia betul Pak. Dunia menonton ya Pak. Alhamdulillah. Ada kejadian Taiwan itu sudah nih dari Papua. Itu pun. Lanjut Pak. Nah, Dah lengkap. lanjut Pak, silakan.